Halo semuanya, akhirnya kita buat konten lagi. Jadi kali ini alhamdulillah udah punya barang baru lagi, yaitu Innova Venturer Diesel Matic tahun 2017. Kalau kalian nggak, mesti ada yang beda ya. Kok 17 tapi wajahnya kok kayak baru? Ya, jadi ini wajahnya udah di facelift ke generasi terakhir, Venturer terakhir. Udah pakai body add-on dari si Venturer itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mobil ini itu kondisinya masih mulus sekali, bisa dilihat teman-teman. Untuk tahun 2017 masih sangat mulus. Ya, kelihatan ya, mulus banget. Dan dia ini di facelift bukan karena bekas tabrak ataupun bekas banjir, tapi memang biar looksnya kelihatan lebih muda. Karena kan juga sekarang udah 2026, 2017 tuh berarti udah 9 tahun yang lalu. Seperti itu. Oke, jadi untuk Innova Diesel sendiri ini mesinnya tuh 2400 cc, kodenya 2G DFTV. Dia pakai turbo dan mesinnya ini dia bisa menghasilkan tenaga 160 PS dan torsinya sekitar 350 Nm. Jadi torsinya sangat gahar sekali. Apalagi ini untuk tahun 2017 dia kan masih Euro 2. Artinya mesinnya ini speknya memang lebih disarankan pakai Pertamina Deck. Cuma mengingat harga Pertamina Deck yang akhir-akhir ini sangat menyakitkan di kantong. Jadi untuk Euro 2 ini lebih aman menggunakan biosolar. Walaupun tentunya dengan penggantian filter dan penambahan adiktif lainnya supaya mengimbangi hal-hal tersebut, supaya lebih aman untuk si mesin ini. Gitu. Jadi untuk yang kelihatan di 2017 ini velgnya, dia velgnya masih pakai velg model yang lama, dibalut ban Goodyear dengan profil ban 215 55 ring 17. Bannya juga bagus, tebal semua pakai Goodyear kayak gini. Oke, lalu kita lanjut untuk interiornya. Mobilnya itu kurang lebih interior seperti ini. Interiornya bagus sekali karena dia tipe Venturer. Dia bawaannya udah pakai jok kulit ya. Dan kursi belakang tentunya captain seat. Dan ini walaupun di tipe V juga ada yang namanya ambient light seperti ini. Nah, seperti itu. Nih, cakep banget, kondisinya mulus banget. Apalagi nih mobilnya kan servis Rekotnas Moko Jantin. Jadi ini servisnya ke berikutnya kilometer 111.000. Ini mobil kilometernya sekarang 109.000. Memang dari tahun 2025 ke 2026 ini jarang dipakai, makanya kilometernya jalannya belum banyak seperti itu. Oke. Terus kalau kita masuk ke dalam interiornya, kita bisa ngelihat di sini dia setirnya udah pakai lapis kulit dan atasnya tuh ada wood panelnya yang membuat kesannya mewah sekali. Lalu untuk setirnya, tahu sendiri setir Innova tuh kayak feelnya pas. Terus di sini juga ada mode-modenya seperti tambah volume, kurangi volume, angkat telepon, matiin telepon. Terus ini voice comment, terus ganti mundurin album lagu. Terus ini untuk ngatur head unit depan situ, bahasanya bukan head unit ya, tapi seperti layar yang ada di tengah sini. Jadi ketika misalnya kita starter mobilnya, ya starternya masih sangat mudah sekali. Ini akinya juga masih baru. Nah, jadi tombol-tombol ini tuh dia bisa nginfoin kayak tuh ada indikatornya, terus ada no message, ada setting ini, terus dia juga bisa tahu eco savingnya atau kira-kira kita asumsi berkendaranya itu kilometer apa per liternya dapat berapa kilometer. Ini tergantung kaki ya teman-teman. Berhubung kaki saya ini agak mancal nendangnya, jadi dapatnya sekian. Terus range kilometer, range after range, terus eco indikator seperti itu.
Terus kita tahu sendiri kalau misalnya tipe V ke atas itu dia juga sudah pakai apa yang namanya ini, AC-nya tuh udah bukan kompor lagi modelnya, tapi udah pakai model digital yang kesannya lebih estetik dan bagus, dan juga udah wood panelnya. Dan satu yang saya selalu salut dari Innova, dia itu vanity mirrornya nih lembut banget bahannya. Plafon ini kan bahannya nggak terlalu lembut ya, tapi kalau ini tuh kayak lembut banget, ini jujur nih lembut banget, enak banget. Terus di sini juga ada kaca yang udah ada lampunya, ini ada tempat kacamata. Terus ini tadi nih ada ambient light warna biru yang kalau malam bagus banget, nyaman banget. Terus ini juga ada kulkasnya, tuh ini simpan barang-barang. Terus juga ada tuh boxnya bawah. Yang ini tombolnya tuh bentuknya tuh slim dia, jadi udah bukan cangkolan kayak gini, tapi dia bentuknya slim, tombol kayak dipencet gini tuh gitu. Terus ini transmisinya, dia tuh transmisinya pakai automatic ya, 6 percepatan, ada PRNDS normal ya. Terus untuk mode berkendaranya ini ada Eco Mode, Power Mode, Stability Control, dan ini udah ditambahin lubang USB slot untuk ngecas USB dan satu USB Type C. Jadi bisa 3 slot ngecas kayak gitu. Terus ini juga armrestnya soft touch. Terus ini model kayak gini. Ini loh, ini yang mewah dari Innova tuh, dia ada blue drew-nya di sampingnya gini, yang nyaman banget kok taruh tangan gini. Walaupun ini tangannya jujur aneh ya, kayak kita tuh jadi model LGBT kayak gini. Bayangin aja nih, kan harusnya kan gini kan, biasanya lurus kayak gini ya, kita mencet tombol tuh lurus. Itu tuh jadi kayak model iya, jadi kayak tangannya iya kayak gitu. Nah tapi tetap nyaman lah itu kan, kalau nyetir kayak gini sambil tangannya gini proper seperti itu. Sini juga ada jamnya. Apalagi ya, kayaknya dari depan kayak gitu sih. Ini POV-nya dari supir pengemudi, dari POV pengemudi kayak gini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Jadi untuk di bagian belakang, namanya dia Venturer, dia udah captain seat, atau 2 joknya udah terpisah kayak gini. Tuh. Dia juga udah ada mejanya, terus juga udah ada ban sweat seperti tadi. Coba kita masuk. Ya. Ini POV kita duduk di roll kedua Innova Venturer. Wah, syahdu ya. Wah, terus di sini nih POV-nya kita, wah, Jumat berkah nih. Wah, kita ambil kotak Jumat berkah, makan di dalam mobil. Cet. Syahdu. Sama sini kasih kopi apa gitu. Mantep. Dan ini walaupun mejanya nggak terlalu gede ya, mungkin ini jaraknya cuma berapa nih, 20 cm kali ya, tapi menurut pengalaman saya pribadi yang udah make tuh proper gitu loh. Artinya cukup untuk kita makan ya nasi kotak berkah Jumat tadi kayak gitu. Terus ini juga ada ambient light. Terus nih juga ada AC-nya. AC-nya ini pengaturannya, ini untuk lampu yang ambient light-nya ya. Ini untuk ngatur fan-nya. Kayak gitu. Ya. Depan sini tadi juga udah ada untuk ngatur lampunya atau dari sisi tengah sini gitu. Terus untuk row baris ketiganya kayak gini. Dan bagusnya Innova, dia itu row ketiganya yang tengah itu ada headrestnya. Yang headrestnya nanti disimpan di samping sebelah situ, yang nanti akan saya tunjukin. Jadi emang didesain proper untuk 3 orang, bukan 2 tapi dipaksakan jadi 3 kayak gitu. Dan kalau kalian juga mikir sebenarnya apakah Venturer sama tipe V itu cuma beda body kit sama kursi sama joknya udah dilapis kulit, ternyata ada lagi nih yang juga penting yang membedakan tipe V dengan tipe Venturer, yaitu apa itu? Yaitu RS airbag. Jadi airbagnya tuh nggak cuma di setir sama di dashboard depan pengemudi penumpang depan nih, tapi juga ada di pilar A, pilar B, terus juga nih pilar C, pilar D. Ya, jadi intinya airbagnya ada 6 biji. Dan itu menurut saya pribadi termasuk proper ya. Amit-amit kalau terjadi sesuatu, insya Allah lebih terlindungi daripada hanya 2. Kayak gitu. Terus kita lanjut lagi.
ke bagasinya. Wah, ya. Jadi untuk bagasinya, dia kalau Venturer nih juga dia punya keunikan nih. Jadi dia itu belum otomatis ya. Cuma ketika kita tutup, kita tuh cuma taruh kayak gini. Oh, dia ngencengin sendiri. Jadi kayak nih, saya ulangi. Dia kayak dorong nutup sendiri, ada vakumnya kayak gitu. Terus di belakangnya masih standar, masih pakai body kit standar, cuma bedanya udah tambahin hook bar belakang supaya lebih safety. Venturer. Ya, ini POV bagasinya. Nih, tadi udah dibilangin ada headrestnya bisa dipasang di sebelah sini. Ini POV-nya kita ya kalau ngeliat dari bagasi. Wow. Dan kalau kalian tanya, lo itu kok sempit sekali ya roll ketiganya? Jawabannya karena roll keduanya saya maksimalin mundurnya biar dapat row kaki yang jembar atau yang luas. Walaupun makan row ketiganya jadi sempit. Tapi kalau misalnya mau row ketiganya tidak sempit, yang depan bisa dimajukan lagi seperti itu. Oke. Terus mobil ini juga sudah ditambahin tuh stabilizer di belakang. Jadi ini pakai balance arm ya, yang sangat stabil, sangat nyaman. Jadi kalau nikung-nikung tuh limbungnya berkurang banget. Dan kalau kalian lihat di shocknya itu ada warna biru. Ini namanya spring buffer. Apa itu fungsinya spring buffer, Mas? Spring buffer itu fungsinya supaya si suspension ini tuh juga lebih stabil. Jadi ketika misal kita bawa ke luar kota, naik tol gitu, selain ketika belok-belok stabil dengan balance armnya tadi, ketika ada guncangan jalan nggak rata, naik turun gini, dia juga ayunannya menjadi lebih stabil seperti itu ya. Terus kita lihat ini lampunya tuh sebenarnya udah pakai LED ya guys, cuma kemarin kita custom supaya style anak muda dan Innova banget ya. Ya udah pakai Proji. Tuh, Projinya warna Demon Blue beserta fog lampnya. Fog lampnya itu juga pakai Demon Blue warna biru. Ini karena syutingnya siang ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau malam ini lampu terang sekali. Apalagi ini juga untuk high beamnya. Coba kita hidupkan. Ya. Tuh. High beamnya dia juga sudah terang sekali, pakai LED dari Autovision. Ini yang 45 watt. Jadi sangat terang sekali. Dimnya juga tajam banget. Jadi nyaman lah buat perjalanan luar kota, enjoy banget. Oke. Ya. Apa lagi ya? Ini head unit standar ya. Head unitnya standar. Ya kurang lebih begitu review tentang Innova Venturer diesel Matic tahun 2017 yang udah facelift ke last Innova Reborn di 2022. Ya, ini hitungannya ya review tipis-tipis sekaligus dokumentasi barang dagangan. Mumpung masih ada, mesti besok kalau misalnya udah laku, saya kangen bisa ngelihat videonya ini di YouTube. Innovaku ganteng banget mobilnya, nyaman banget dan enjoy banget gitu loh. Suspensinya Innova ini kalau bisa dibilang standarnya aja tanpa balance arm dan spring buffer tuh udah enjoy banget. Jadi nggak bisa dibilang limbung, tapi empuk. Aneh kan, biasanya kan mobil empuk tuh pasti limbung, tapi ini toleransinya masih enak sekali. Apalagi tambah balance arm dan spring buffer, menurut saya ini racikan yang pas. Apalagi untuk yang suka luar kota begitu. Ya jadi kurang lebih begitu aja review tentang mobil ini. Ya,
Kalau misalnya besok kamu dimiliki oleh pemilik barumu, semoga bawa berkah dan masih sehat selalu, masih kuat selalu kemanapun. Emang diesel nih mantap kok. Oke, dadah Innova.